Baik, selamat pagi semua. Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silakan dinyalakan kameranya. Masih saya tunggu yang lain untuk menyalakan kamera ya. Baru ada 6 orang ini yang menyalakan kamera. Silakan yang lain segera. Oke, terima kasih. Nah, pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan membahas mengenai dialog dan interface design. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas yang namanya formulir dan report, di mana formulir itu untuk merekam data atau memasukkan data, dan report itu adalah output dari sistem. Ya. Nah, interface dan dialog design ini terkait dengan penggunaan maupun proses formulir dan report tersebut. Ya. Jadi misalnya, di awal pengguna itu mulai menggunakan sistem, layar apa yang akan dihadapi atau apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau Anda ke mesin ATM, pertama kali harus dilakukan misalnya adalah memasukkan kartu ATM. Setelah itu apa? Desainnya bagaimana? Ya, teknologi yang bisa digunakan apa? Nah, ini macam-macam seperti itu. Ya. Nah, di dalam disiplin ilmu komputer gitu ya, atau informatika atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan IT, kalau Anda lihat belakangan ini, sorry, kalau pagi leher saya tuh ada gangguan seperti ini. Ya, dulu saya kira gara-gara minum susu, tapi ternyata setelah berhenti minum susu juga masih ada. Oke, jadi kembali belakangan ini kalau saya lihat di lowongan pekerjaan terkait dengan IT itu ya, itu banyak sekali yang namanya lowongan UI, UX. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience. Nah, ini sebenarnya terkait dengan ya inti yang akan kita bicarakan kali ini. Jadi profesi UI UX ini merancang ini interaksi dengan pengguna. Experience itu artinya bagaimana pengguna sistem itu nanti mengalami atau merasakan interaksi dengan sistemnya itu. Ya, diharapkan tentunya interaksinya berjalan dengan baik, menyenangkan, dan segala macam. Ya. Kalau Anda ingat, minggu yang lalu saya sudah pernah menyebut ada yang namanya usability test. Nah, berbagai macam aplikasi yang disebut sebagai mudah digunakan, user friendly, itu adalah aplikasi-aplikasi yang memiliki skor atau nilai usability tinggi. Semakin mudah digunakan. Nah, mudah itu artinya apa sebetulnya? Mudah itu ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Satu, pengguna bisa mengisi atau menggunakan itu dengan tidak mengalami banyak kesulitan.
mengurangi kesalahan baik pengisian data maupun pembacaan informasi, mempercepat pekerjaan, ya, meningkatkan produktivitas, itu yang disebut sebagai mudah. Ya, jadi betulnya itu. Nah, payung besar dari UI UX itu adalah satu disiplin, cabang disiplin atau subdisiplin ilmu informatika yang disebut sebagai human computer interaction. Jadi bagaimana manusia dan komputer ini berinteraksi. Ya, jadi sudah ada cabang ilmiah. Sebagian dari riset-riset human computer interaction ini sudah meluber sedikit gitu ya ke akuntansi. Sudah ada beberapa riset atau penelitian skripsi itu yang menyinggol ranah human computer interaction. Ya, seperti misalnya persepsi kemudahan penggunaan satu aplikasi. Nah, ini kan masuk ke ranah human computer interaction. Oke. Saya akan share dulu materi kita hari ini. Ya. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Good. Terima kasih. Oke, jadi ini kita bicara bagaimana manusia dan komputer itu bertukar informasi. Ya. Interface atau antarmuka itu fokusnya pada bagaimana informasi itu disajikan kepada pengguna dan bagaimana data atau informasi dari pengguna itu ditangkap. Ya. Formulir dan report itu adalah interface. Nah, dialog itu adalah bisa dianalogikan atau mirip dengan ya percakapan antara Anda dengan komputer. Komputer meminta Anda melakukan satu tindakan, Anda menanggapi, nanti kemudian komputer memberikan tanggapan, Anda merespon terhadap tanggapan itu, begitu seterusnya. Contoh, dialog itu adalah ketika Anda datang ke mesin ATM akan meminta Anda memasukkan kartu, dan komputer akan membaca, ya, sambil mungkin memberikan status sedang diproses, ya. Kemudian muncul permintaan memasukkan PIN oleh mesin ATM. Anda masukkan PIN, lalu diproses. Muncul kemudian kalau itu salah ya ada notifikasi kalau salah, kalau itu benar muncul ke menu berikutnya. Itu pilihan transaksi. Anda memilih transaksi dan mesin ATM akan menanyakan beberapa informasi tambahan, misalnya kalau transfer ke bank mana, berapa jumlahnya, nomor rekeningnya gitu ya, itu ditanyakan. Oke. Nah, tidak jauh berbeda dengan perancangan formulir dan report yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Alat utama di sini itu adalah metodenya prototype. Ya, jadi buat prototype, diuji coba, dapat masukan, dapat revisi, dapat koreksi, dilakukan perbaikan, uji coba lagi, begitu seterusnya sampai kemudian pengguna dan pembuat mencapai kesepakatan, ya ini yang terbaik. Gitu ya. Oke, jadi ada di sini posisinya. Dan nanti hasilnya ya itu adalah narasi, cerita gitu ya tentang desainnya itu seperti apa, contoh desain, hasil uji coba dan penilaian usability tadi serta urutan dialog. Ya. Bagaimana seorang pengguna itu bisa berpindah dari satu layar ke layar berikutnya, dari satu menu ke menu berikutnya, dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya bahkan, gitu ya. Jadi kalau dari aplikasi ke aplikasi itu misalnya begini. Ini yang terjadi pada katalog yang dipakai oleh pemerintah Indonesia maupun juga beberapa pemerintah. Kalau kita bicara katalog,
ya e-katalog itu biasanya sebuah institusi pemerintahan sudah punya katalog sendiri, dan nanti para supplier yang ingin barangnya masuk ke situ sudah mengupload data barang. Nah, masalahnya ada beberapa supplier itu yang sudah cukup besar dan mereka punya katalog sendiri. Contohnya itu adalah Bineka.com. Bineka itu satu toko komputer yang cukup besar dan sering menjadi acuan untuk pembelian perangkat-perangkat teknologi informasi. Nah, Bineka itu punya katalog. Kalau dia kemudian harus upload data katalog ke katalognya pemerintah, ya berarti kerja 2 kali. Nah, kenapa tidak digabung saja aplikasinya? Nah, ini yang fasilitas ya di dalam katalog namanya punch out. Jadi kalau misalnya butuh barang dari Bineka, itu si bagian pembelian tinggal klik tautan dari e-katalog, dia akan langsung masuk ke aplikasi Bineka. Nah, ini nanti belanja di situ, setelah selesai balik lagi ke katalog semula. Nah, ini ya, ini contoh dialog sequence ketika dari satu sistem ke sistem yang lain. Beberapa contoh yang lain misalnya kalau Anda bayar gitu ya di toko online. Ini yang saya alami kalau membeli dengan kartu kredit di Indonesia. Jadi kalau sudah transaksi, nanti akan pada saat selesai memasukkan data kartu kredit itu akan dibawa ke layar atau aplikasi sebetulnya, verifikasi. Nah, aplikasi verifikasi ini bukan milik toko online-nya, tapi milik bank penerbit kartu tersebut. Ya. Di situ dilakukan verifikasi, setelah selesai kembalikan lagi ke aplikasi milik toko online. Jadi itu contoh dialog sequence ketika sistemnya ada lebih dari satu dan milik dari dua organisasi yang berbeda. Oke, ini contoh kerangkanya, ya, kerangka laporannya. Nah, kalau Anda lihat di sini misalnya ada ini ya, retention over time. Nah, ini. Kalau Anda lihat berbagai macam marketplace, entah itu Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu dirancang supaya Anda betah berada di sana berlama-lama. Ya. Sehingga itu menguntungkan. Semakin lama Anda berada di satu aplikasi atau di satu website, itu semakin bagus. Itu retention over time-nya. Nah, interface itu adalah metode bagaimana user itu berinteraksi dengan sebuah sistem. Maka disebut sebagai antar muka. Karena berhadapan-hadapan itu mukanya. Muka Anda dengan muka atau tampilan dari sistem. Anda tidak akan berhadapan-hadapan dengan database. Anda tidak akan berhadapan-hadapan dengan aplikasi yang memproses data. Anda itu berhadapan-hadapan dengan muka atau wajah dari sistem. Sistem juga tidak berhadapan-hadapan dengan otak Anda, tidak berhadapan-hadapan dengan saraf yang menggerakkan tangan dan lain sebagainya, tapi berhadapan dengan muka Anda. Human computer interface itu ada dua aspek yang diperhatikan. Pertama adalah gaya interaksi, dan yang kedua itu adalah perangkat keras yang mendukung interaksi tersebut. Jadi gaya interaksi tertentu membutuhkan perangkat keras tertentu. Touchscreen misalnya tidak bisa dipakai kalau perangkat yang dipakai tidak memiliki hardware touchscreen. Anda mau pakai Cortana atau Siri, nggak bisa kalau perangkatnya tidak punya mic. Gitu ya. Jadi ini perangkat keras yang dibutuhkan. Oke. Nah, metode interaksi itu ada 5 yang paling banyak digunakan. Ya. Pertama itu adalah Anda mengetikkan perintah-perintah kepada komputer untuk kemudian dieksekusi. Ya.
bagi yang belajar komputer mulai dari tahun 90-an seperti saya, dulu adanya ya ini, command line interface. Jadi ngetik apa yang diperintahkan kepada komputer, ya. Maka sampai sekarang ini terbawa saya, gitu ya. Jadi kebiasaan saya, apa yang saya lakukan di dalam komputasi itu, kalau misalnya ada pilihan untuk mengetikkan perintah, saya bisa mengetik, dan itu kadang lebih cepat untuk beberapa sistem tertentu ya. Nah, baru kemudian tahun 90-an berapa ya? 92, 90 ya 93, 94 itu muncul Windows ya. Sorry. Awalnya Windows itu ya lalu dengan mouse ya dan sebagainya. Oke. Lalu ada menu ya, nanti akan dijelaskan formulir. Anda sudah pernah membuat ini kemarin berbasis objek. Ini contohnya icon dan menggunakan bahasa natural atau bahasa yang kita pakai sehari-hari untuk berkomunikasi. Contohnya Siri, Google Now, Cortana, atau kalau Amazon itu punya Alexa. Oke, Command Language Interaction. Ini Anda ngetik, ya, dan kemudian komputer akan mengeksekusi. Dulu saya punya cukup hafal beberapa perintah. Terutama ini juga sekarang banyak digunakan untuk sistem operasi Linux yang berbasis Linux, Ubuntu, Red Hat, gitu. Kenapa? Karena ini cepat sekali. Ya. Ada satu apa istilahnya? Ada satu kebiasaan gitu ya. Di Linux itu segala sesuatu tindakan itu bisa diotomatiskan. Jadi misalnya membuat jadwal backup seminggu sekali untuk 100 server itu bisa dilakukan. Caranya dengan membuat namanya script. Nah, di dalam script ini ada baris-baris perintah yang kemudian dieksekusi pada jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Jadi cukup cepat. Oke, ya, mungkin saya demonstrasikan baik gitu ya. Saya coba demonstrasikan. Oke, jadi ini adalah oke, jadi ini saya punya satu Maaf perangkat. Bapak, Ya, tampilan layarnya masih di PowerPoint. ya, memang betul. Oh iya, oke Belum, Pak. belum. Ini baru saya siapkan. Soalnya ini agak perangkatnya itu tidak berada di rumah saya, jadi saya harus login dulu. Oke, sebentar ya.
Oke. Nah, ya. Saya share sekarang. Oke, apa sudah terlihat? Jadi ada tulisan login S gitu. Sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi ini ada satu server yang berada di satu tempat gitu ya, tidak di rumah saya. Nggak tahu wujudnya seperti apa, saya juga belum pernah pakai. Belum pernah melihat fisiknya, kalau pakainya iya. Nah, jadi kalau login ya saya ketikkan nama gitu ya. Passwordnya aja nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini contoh kalau saya mau update ya. Jadi mengetikkan perintah dan kemudian si server ini akan menjalankan perintahnya. Nah, ini saya mau tahu ada update atau tidak. Gitu ya. Dan ini perintah berikutnya. Kalau ada update ya di upgrade aplikasinya. Nah, ada satu gitu ya. Nah, dia akan update. Nah, perintah-perintah ini meskipun harus diketikkan, ini bisa diotomatiskan. Jadi saya tinggal buat satu file script namanya, saya masukkan ke situ perintah-perintahnya. Nanti pada jam tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu, ya, atau mingguan, harian, bulanan itu bisa dieksekusi. Ya. Oke, jadi seperti itu command line interface, dan saya belajar dengan cara seperti itu, sehingga sampai sekarang saya nyaman saja menggunakan itu. Ya. Dan ini masih banyak dipakai. Saya pernah melihat sebuah vendor perusahaan jaringan di Jakarta itu memperbaiki perangkat yang ada di Jayapura sana. Ya. Dan ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Koneksi internet belum seperti sekarang. Waktu itu masih pakai modem telepon. Kalau pakai grafis seperti yang sekarang Anda gunakan, lambat sekali. Tapi dengan perintah ini, dia tinggal kirimkan perintah, ya, nunggu tidak lama kemudian, karena hanya teks, muncul tanggapannya. Ya, cepat. Tuh. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya. Jadi itu command line interface. Kebanyakan sekarang sudah tidak apa istilahnya, tidak akrab dengan command line interface ini. Oke. Dan ya nggak masalah juga gitu ya, karena memang bukan zamannya. Dan interaksi menu. Nah, kalau menu ini Anda memilih, sama seperti kalau Anda datang ke restoran, ada menunya, Anda pilih. Ya. Apa yang ada, apa yang tersedia, apa yang bisa dilakukan, itulah yang dipilih. Menu ini bisa ini single level seperti ini, ya, maupun juga yang multi level nanti seperti ini kalau di kamar. Oke. Nah, sebelum sampai ke sana, merancang menu itu juga ada alirannya, gitu ya. Ada filosofinya. Maka Anda bisa melihat misalnya Windows dengan Macintosh dengan Linux itu berbeda. Ya. iOS di iPhone atau iPad berbeda dengan Android. Ya. Meskipun fisik tampilannya mungkin mirip-mirip, tetapi cara interaksinya berbeda, menu-menunya berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena memang filosofi desainnya berbeda. Ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan satu aplikasi, ya, namanya Apple Page. Silahkan dicermati. Dicermati ya. Apple Page itu adalah word processor, aplikasi pengolah kata dari Apple. Jadi Apple itu ya punya pengolah kata. Inilah Apple Page. Ya. Oke, sudah ya.
Berikutnya silahkan dibandingkan dengan sesuatu yang saya yakin Anda sudah akrab. Ya. Microsoft Word. Abaikan angka-angka merah itu. Ini saya ambil dari sebuah tutorial ya, yang dia harus menjelaskan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa. Anda perhatikan saja menunya untuk MS Word. Perhatikan. Ya. Kalau selama ini rajin menggunakan MS Word, dan mungkin juga sudah hafal, tapi untuk kali ini coba perhatikan menu-menunya. Ya. Kalau diingat-ingat lagi, yang Apple Page tadi bagaimana? Oke, sudah ya. Sekarang saya mau tanya, ya pertanyaan saya itu adalah, ya menurut Anda gitu ya, perbedaannya itu apa? Karena menu-menunya Apple Page dengan menu-menunya Microsoft Word. Oke, coba. Fani Trisepta Sianturi, mana ini? Mbak Fani? Ya, hadir Pak. Oke, kalau Apple Page menurut Anda gimana, Mbak? Menurut saya tata letaknya juga berbeda sih Pak. Sepertinya yang Apple Page tadi menunya itu ada di sebelah kanan. Oke, kanan itu bukan menu itu sebetulnya, ya itu ya di sebelah kanan, ya itu menu, tapi begini, yang saya minta diperhatikan itu yang atas itu ya, yang di atas. Coba kita lihat lagi ya, yang di atas. Oke, mungkin biar Mbak Fani ya, bisa melihat. Oke. Ini, kalau ini memang ini ya menu, tapi bukan ini yang saya maksud yang atas ini. Ya. MS Word pun menu di samping ini juga bisa muncul. Kalau yang di atas ini salah satu dipilih. Oke, saya. Oke. Jadi gimana Mbak Fani? Menurut Anda Apple Page bagaimana? Menurut saya Apple Page lebih sederhana sih Pak, lebih sedikit menu yang Lebih ditampilkan sedikit dibanding Microsoft Word. MS Word ya. Oke, baik. Ya, setuju seperti itu. Oke, kita coba tanya yang lain gitu ya. Pendapatnya Mas Yonatan Wijaya mana ini? Hadir, Pak. Baik, Mas Yonatan. Gimana menurut Anda antara Apple Page dengan MS Word ini bagaimana perbedaannya? Menurut saya juga Apple Page tidak serumit Microsoft Word. Oke. Jadi apakah karena tidak serumit Microsoft Word, apakah Apple Page itu tidak secanggih MS Word menurut Anda? Menurut saya sama sih, Pak. Sama ya, hanya tidak serumit MS Word gitu ya? Ya. Oke, baik. Baik, ya, sekarang coba yang lain ya. Melinda Rosari, mana ini Mbak Melinda Rosari? Iya, Pak. Oke, Mbak Melinda. Kalau disuruh milih, Mbak, dengan mempertimbangkan dua tampilan tadi, apa yang Anda pilih? Atau mana yang Anda pilih? Sudah pernah pakai Apple Page belum? Pernah tapi di iPad, Pak. Ya, oke. Sama itu sama. Oke, menurut Anda gimana? Mana yang akan Anda pilih? Kalau hardware bukan hambatan ya. Oke. Tetap Microsoft Word, Pak. Oke, kenapa? Kalau saya pribadi karena literasi yang saya terima dari SD soal komputer lewat Microsoft Word, Pak. Jadi lebih terbiasa. Oke, lebih terbiasa. Baik. Nah, baik. Itu satu pendapat yang valid ya. Betul. Dan ini adalah satu pelajaran penting yang saya harapkan memang muncul dari diskusi ini. Yaitu apa? Kalau Anda mendesain, itu perhatikanlah
para pengguna. Mereka itu terbiasa dengan apa? Kalau para pengguna itu terbiasa dengan menu, grafis, Anda paksakan command line interface, bubar. Ini yang dulu terjadi ketika awal-awal Linux itu berusaha dipopulerkan gitu ya. Mereka memaksa orang-orang yang sudah terbiasa dengan Windows untuk menggunakan Linux yang pada waktu itu masih menggunakan command line interface. Ya ketakutan semua gitu ya, jarang-jarang ngetik, biasanya pakai mouse klik, sekarang kok suruh ngetik gitu kan. Jadi itu ya, gratis sekalipun ya nggak mau gitu kan. Nah, ini. Oke. Baik, tapi kemudian mengapa kok berbeda? Karena filosofi desainnya memang berbeda. Cara kerjanya berbeda. Dan ini sebetulnya merefleksikan filosofi yang dianut oleh kedua perusahaan tersebut memang jauh berbeda. Microsoft dan Apple itu berbeda sekali filosofinya. Ya. Nanti beda lagi dengan Linux. Oke. Apple itu ingin penggunanya fokus pada tugas yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Jadi misalnya si pengguna ini sedang ngetik, maka di Apple Page itu hanya akan muncul menu-menu yang relevan dengan ngetik. Menu mengenai gambar, tabel, layout, dan lain sebagainya tidak akan keluar. Ibaratnya seperti kalau di rumah Anda, gitu ya, makanan, peralatan masak yang sedang tidak digunakan disimpan di dalam lemari. Hanya bahan makanan dan alat masak yang Anda. Misalnya Anda menggoreng telur, ya hanya telur, mungkin garam, minyak, dan wajan yang dikeluarkan. Panci, rice cooker, mixer, daging, sayur, disimpan semua. Kenapa? Tidak dibutuhkan pada saat itu. Nah, itu filosofi. Dan ini juga tercermin pada keseluruhan produknya Apple. Apple itu tidak terlalu ingin usernya itu ngutak-atik apa yang ada di dalam. Ya. Filosofi mereka, sudahlah, pokoknya gunakan saja. Gitu ya. Pasti jalan, pasti baik. Dan sebagian besar bisa saya katakan, ya, saya pengguna iPad mulai dari tahun berapa itu? Saya beli iPad itu tahun 2014. Ya. Meskipun itu juga kemudian diselang-seling dengan tablet Android ya, tapi saya sampai saat ini punya 2 iPad. Pernah punya 2 iPad. Satu yang masih saya pakai. Saya juga pengguna MacBook Pro ya dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Jadi 6 tahun saya pakai 2 buah MacBook Pro. Ya, jadi saya tahu Apple itu rasanya belum pernah pakai iPhone ya, jadi agak kurang. Saya tidak begitu suka iPhone. Tapi itu filosofinya Apple itu begitu. Seperti sekarang ya, kalau Anda beli produknya Apple, mau upgrade dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya. Karena sudah, ya pokoknya percayalah, itu tertutup gitu ya, ada di dalamnya. Gitu. Nah, ini yang dulu kemudian menyebabkan tahun 2018 saya bertobat gitu ya dari MacBook Pro dan kembali ke Windows. Microsoft itu filosofinya berbeda. Microsoft akan, kalau untuk MS Word ya setidaknya, itu adalah percaya bahwa kalau Anda itu akan melakukan sesuatu, itu semua harus tersedia. Maka bisa dilihat, MS Word itu menunya penuh. Ya. Semua yang dibutuhkan harus, bukan, semua peralatan yang dimiliki keluar semua. Dan nanti tinggal milik. Jadi Microsoft itu seperti supermarket, toko serba ada. Apapun yang Anda butuhkan, silahkan cari sendiri. Pasti ada. Hanya memang
Kemudian untuk beberapa orang kalau belajar pertama kali mengingat-ingat bingung. Maka tadi gambar yang saya pakai itu kan untuk tutorial ada nomor-nomornya kan nomor 1, 2 sampai berapa tadi. Itu baru satu layar saja, gitu ya. Nah, demikian juga dengan produk yang lain, Windows dan lain sebagainya itu Microsoft itu ya sebetulnya agak tertutup, gitu ya. Tetapi kalau mau, gitu ya, kalau mau user bisa masuk ke belakangnya dan ngotak-atik dan sebetulnya tidak jauh berbeda dari zaman saya belajar dulu. Dulu saya belajar komputer pertama kali itu pakai DOS tadi yang command line interface ya. DOS itu dulu DOS gitu ya. Sorry kelihatan di tangan saya. Oh ini ya. Nah, jadi ini DOS gitu ya. Lalu di atasnya itu ada Windows. Nah, jadi di belakang Windows itu sebenarnya dulu ada DOS, disk operating system. Ya. Maka saya jadi akrab dengan Windows itu di situ. Dan dalam beberapa dan sampai sekarang untuk ngetik itu masih difasilitasi oleh Microsoft. Ya, mereka bahkan punya 2, namanya Command Prompt CMD kalau itu ada di maupun juga yang namanya PowerShell. PowerShell itu mirip tapi lebih banyak variasi perintahnya. Nah ini filosofinya seperti itu. Ya. Jadi kalau apa namanya Macintosh, ya itu seperti KFC 17 bumbu apa atau 11 atau 17 bumbu rahasia. Pokoknya ini jadi enak gitu ya. Cara masaknya harus nggak perlu tahu. Yang penting makan enak. Tapi kalau Microsoft itu seperti ayam goreng Kentucky yang dijual di banyak tempat ya, ada tepungnya dan lain sebagainya, orang tahu. Nah, lebih murah, rasanya belum tentu seenak KFC gitu ya. Tapi ya, setiap orang bisa membuat. Nah, kalau Linux itu adalah ayam mentah, tepung mentah, minyak goreng, bumbu-bumbu, silahkan merangkai sendiri gitu ya, dan menggoreng sendiri. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, filosofi desain yang lain ya, yang sempat juga muncul di permukaan itu ada, coba saya share yang ini ya. Zaman dulu, kalau zaman sebelum Google itu populer, yang namanya mesin pencari itu seperti ini. Ya, seperti toko serba ada. Apapun yang Anda mau, apapun yang Anda butuhkan, tersedia. Nah ini, kalau mau cari informasi, jadi pengguna itu tinggal milih dari ini apa saja yang mau dicari informasinya. Ada email, ya, berita, olahraga, hiburan, keuangan, gaya hidup, teknologi lainnya. Kalau masih tidak ketemu di halaman ini dan sub-sub halaman lainnya, ya coba dicari di sini. Ini dulu seperti itu. Dulu ya, mesin mencari itu ada Yahoo itu yang paling besar. Kemudian yang paling saya suka itu namanya Alta Vista. Ada Dogpile, ada Ask Jeeves, macam-macam. Lalu muncul ini. Nah, kontras sekali kan. Yahoo yang rame banget, penuh gambar warna-warni dengan Google yang hanya ya seperti ini. Ya. Nah, ketika interface Google ini dulu diuji coba pertama kali kepada para pengguna, para calon pengguna ya, usability testing itu sempat para pengguna itu selama beberapa menit diam saja. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dulu biasa lihat kayak gini kan, kalau dihadap ditampilkan seperti itu langsung mereka klik gitu kan. Kalau ini mereka diam saja. Mereka itu menunggu instruksi selanjutnya apa. Suruh ngapain ini. Ya. Tapi sekarang ya Anda sudah tahu kalau dihadapkan dengan Google seperti ini apa yang harus dilakukan. Nah, ini memang filosofi desainnya berbeda. Ya. Tidak bisa disamakan. Itu mengenai filosofi desain. Oke, saya lanjutkan ke materi ya. Oke.
Nah, lalu ada menu itu ada yang pop up ya, muncul di tengah layar. Misalnya kalau Anda mencetak atau Anda ada antivirus gitu ya, atau ada. Lalu ada drop down itu yang kalau diklik di sebelah kanan akan muncul opsi-opsinya ke bawah, yang turun ke bawah begitu. Nah, untuk merancang menu ya sama lah ya. Panduannya satu, gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, tapi juga netral. Ya. Lalu harus pengorganisasiannya konsisten. Anda bisa lihat di berbagai produknya Microsoft, Office, ya, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan itu mereka memiliki susunan menu yang sama. Ada file, ada edit, ya, ada kemudian insert, dan seterusnya. Di berbagai aplikasi yang berbeda. Nah, nanti untuk Excel misalnya akan ada menu yang berbeda dengan MS Word. Beda lagi dengan PowerPoint. Tetapi untuk menu-menu yang sama, konsisten tampilannya. Ya. Panjangnya ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai lebih panjang dari ukuran layar. Nanti malah bikin kacau. Ya. Pemilihannya bagaimana dan highlightingnya bagaimana. Ya. Oke, ini contoh kalau merancang menu dengan Visual Basic.NET atau Microsoft Access juga bisa. Dan interaksi formulir. Ya. Interaksi dengan formulir ini saya kira sudah tahu. Prinsip kerja formulir itu sesedikit mungkin user itu mengisikan data dengan cara ngetik. Kalau bisa milih, milih. Ya, kalau bisa sudah tersedia, sudah tersedia. Ya, tapi ngetik itu sesedikit mungkin. Ya. Jangan biarkan user ketik terlalu banyak. Kenapa? Semakin banyak yang diketikkan, semakin besar peluang terjadi kesalahan. Tapi kalau milih, biasanya peluang kesalahannya ya tidak jauh dari misalnya milihnya harusnya A, yang dipilih B, gitu ya. Tapi tidak akan ada banyak kesalahan yang lain. Nih, contoh formulir ya. Ini contoh formulir yang sederhana sebetulnya dari Google. Lalu ada interaksi berbasis objek. Ya, ini apa? Menggunakan simbol. Apa ini? Icon. Ya, gambar-gambar kecil. Ya, dan ini biasanya juga cukup digemari. Ya. Anda tinggal pilih gambar sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Ya. Gambar printer, oh ini berarti mencetak. Ya. Nah, gambar, mungkin nanti kalau sudah tidak ada cetak mencetak, gambar printer ini menjadi tidak relevan lagi ya. Seperti beberapa tahun yang lalu ketika anak saya mulai belajar komputer, dia melihat logo atau icon save ya, menyimpan data itu adalah disket. Dia tanya, kok ini untuk apa? Oh, itu untuk menyimpan data. Menyimpan data kok gambarnya ini, karena dia tahu kalau mencetak itu gambar printer, dia lihat printer tahu. Tapi kalau disket kan sudah tidak pernah melihat. Nah, saya menjelaskannya agak susah ya, sampai kemudian saya harus menampilkan bahwa zaman dulu itu nyimpan data itu di disket. Nah, kalau sekarang kan apa? Di flash disk, external hard disk, bahkan mungkin di cloud computing, gitu ya, di Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Nah, ini ya menjadi tidak up to date gitu ya, tidak relevan lagi. Nah, icon ini desainnya juga khusus. Ya. Saya sampai sekarang itu sering sekali kalau itu berjejeran ya. Dan kebetulan kalau itu ikonnya berjejeran, urut abjad, Twitter dengan Traveloka itu berdekatan di handphone atau di tablet saya. Dan gambarnya kan mirip. Ya. Twitter itu kotak biru dengan gambar burung, Traveloka juga kotak biru dengan gambar burung putih. Nah, itu sehingga mau pesan tiket yang dibuka malah Twitter, mau nge-tweet yang dibuka malah menu hotel gitu ya. Jadi kadang-kadang di rumah kemudian dua icon itu saya pisahkan ke dalam dua folder yang beda. Twitter masuk ke folder sosial media, Traveloka masuk ke folder traveling. Jadi tidak akan salah pencet gitu ya.
Lalu juga icon ini perlu dipertimbangkan makna, karena simbol itu makna. Ada satu cabang ilmu linguistik itu yang disebut semiotik, itu belajar mengenai simbol dan artinya. Anda harus cukup hati-hati gitu ya, bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa menerima simbol yang sama. Kalau Anda simbol oke ya dengan ini ya, seperti ini, itu oke ya. Di beberapa negara itu ofensif, menghina. Sama seperti salam jari tengah, gitu kan. Lalu ya tadi ya, disket dan lain sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan. Jangan sampai Anda menggunakan simbol yang ternyata menyinggung atau sensitif bagi para pengguna. Nah, ini makanya perlu pendalaman terhadap para pengguna. Oke, ya, ini tadi disket tadi. Nah, yang paling terakhir, yang paling baru, ya, yang sekarang juga sudah cukup banyak digunakan itu adalah natural language interaction. Bagaimana kita berinteraksi itu dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Ya. Dan ini bukan hal yang baru sebetulnya. Sudah 20 tahun lebih ini tuh ada. Ya. Dulu ketika awal-awal saya harus nulis tesis gitu ya dalam bahasa Inggris, saya tuh kebingungan. Karena apa? Bahasa ngomong dengan ketik kan jelas lebih cepat ngomong ya. Dan kalau nulis dalam bahasa Inggris itu untuk otak saya itu melelahkan. Kenapa? Saya harus mikir konsepnya dalam bahasa Jawa dulu ya, atau bahasa Indonesia gitu ya, karena itu yang natural di dalam otak saya. Dan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh otak saya. Jadi otak saya itu kerja 2 kali. Pikir konsep dan menerjemahkan. Baru kemudian terjemahan bahasa Inggris itu disalurkan ke tangan saya, ke keyboard. Dan kemudian mikir bagaimana kalau bisa ngomong, gitu ya, ngomong lalu itu ditulis oleh komputer. Dan sudah ada softwarenya. Waktu itu ada ya, Dragon Natural Type atau apa, lalu ada Mavis Beacon dan sebagainya. Microsoft Office juga ada. Ya. Nah, hanya saja pada waktu itu kelemahannya adalah bagaimana Microsoft Office ini bisa mengenali kata-kata yang saya ucapkan. Karena saya punya dialek bahasa Inggris itu ada dialeknya, dialek Jawa. Jadi pada waktu itu ada latihannya. Jadi disediakan satu rangkaian latihan gitu ya. Jadi saya harus mengucapkan kata-kata itu, ya, dan nanti coba ditangkap oleh MS Word ya dan diterjemahkan ke dalam tulisan. Dan itu ya nggak pernah berhasil. Nah, sekarang itu natural language itu menggunakan kekuatan artificial intelligence. Kalau dulu ya ada artificial intelligence-nya, tetapi itu kekuatannya terbatas hanya pada komputer yang saya pakai. Sekarang artificial intelligence yang dipakai oleh Google Now, Siri, Alexa, Cortana, itu di belakangnya kekuatan komputasinya besar sekali. Ya, Microsoft, Amazon, Google, ya. Itu semua besar sekali. Sehingga mereka bisa merekam berbagai dialek dalam berbagai bahasa yang diucapkan oleh orang yang berbeda. Sehingga kemudian mereka bisa mengenali perintah-perintah. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya cukup terkejut ketika ternyata Google Now sudah bisa mengenali perintah dalam bahasa Indonesia. Ya. Cukup terkejut bahwa ada Siri dan lain sebagainya juga cukup populer. Hanya saja saya agak-agak belum pernah menggunakan itu secara intensif ya. Saya masih senang pakai jari saya daripada suara. Tapi mungkin untuk beberapa situasi dan kondisi natural language ini lebih baik gitu ya. Ini dan ini sekarang sudah lebih maju ya, sudah cukup bagus ya. Alexa misalnya itu bisa diperintahkan untuk menyalakan perangkat tertentu. Ya. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan IT seperti Amazon dan Google yang punya produk-produk Internet of Things. Ada speaker, Google itu bahkan punya produk thermostat ya. Jadi
bisa perintah ke Google untuk apa? Menaikkan atau menurunkan suhu ruangan menggunakan termostat tersebut. Oke. Nah, dan hardware-nya apa saja? Nah, ini ada hardware-nya macam-macam. Keyboard, mouse, saya kira Anda sudah akrab. Joystick, ini pakai tuas gitu ya. Kalau yang suka main game mungkin trackball ini sudah sangat jarang. Ini bola yang diputar-putar, meskipun sebetulnya ini cukup ergonomis gitu ya, tidak menyakitkan tangan. Touchscreen ini sudah umum sekarang. Smartphone, tablet, bahkan beberapa laptop ada touchscreen. Light pen, ini pakai pen seperti ini ya, untuk kemudian digunakan di layar sentuh. Grafik tablet, itu tablet tapi nanti digunakan untuk gambar, ini biasa dipakai desainer grafis yang terkenal Wacom ya, dan kemudian suara. Nah, ini hardware-nya ada sendiri-sendiri. Lalu ini ya, yang keyboard misalnya, keyboard itu punya masalah pada scaling movement. Scaling itu artinya skala pergerakannya. Keyboard itu kan bisanya hanya bergerak satu karakter ke kiri ke kanan. Ya, kalau pakai anak panah tidak bisa bergerak misalnya seperempat karakter, itu nggak bisa. Ya, kecepatan keyboard itu juga lumayan lambat. Akurasi dan lain sebagainya, misalnya joystick itu akurasinya jelek. Mouse itu udah ya movement scaling ya, mouse yang bisa scalingnya bagus ya, kecil, sangat-sangat apa, skalanya bisa sangat kecil, bisa sangat presisi, akurat, itu yang bisa dipakai para arsitek, itu harganya mahal gitu ya. Terusnya. Oke. Nah, lalu mendesain interface ya, saya kira tidak jauh berbeda dengan mendesain formulir yang kemarin ya. Bagaimana aliran pengisiannya dan seterusnya ya. Lalu jangan lupa ada help ya, membantu kalau ada kesulitan yang dihadapi oleh pengguna. Ya. Lalu ini kesalahan yang sering terjadi, sources of data error, appending artinya menambah karakter. Ini bermasalah kalau misalnya seperti password. Kalau Anda sering misalnya tahu menggunakan keyboard ya, kan ada spacebar ya, tombol spasi. Dan spasi itu memang kalau ditekan kelihatannya kosong ya, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada datanya, ada karakternya ya, hanya karakternya tidak kelihatan. Karakternya spasi namanya. Nah, itu kalau itu password bisa dianggap itu sebagai satu karakter tambahan ya. Dan truncating ini hilangnya karakter, misalnya nama hanya disediakan 50 karakter, ternyata namanya sampai 150 karakter. Ya, nanti kepotong. Dan saya sudah melihat beberapa mahasiswa ada yang terpotong namanya, ya, karena terlalu panjang. Transcripting ini memasukkan data ke field yang salah. Tanggal dimasuki rupiah, nama dimasuki berat, dan seterusnya. Ya. Transposing, ini sering terjadi. Itu apa? Terbalik kata-katanya. Ini saya sering. Ya. Dan sekarang menjelang bukan yang ketika usia saya makin menua itu, saya lebih sering melakukan transposing. Dulu paling gampang itu adalah yang YANG, itu saya selalu tulisnya AYNG. Biar saya betulkan. Nah, nanti itu bisa divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum datanya dimasukkan ke dalam sistem. Ini ada teknik-tekniknya. Nah, yang tidak kalah penting juga di dalam desain dialog dan interface itu adalah feedback. Feedback kepada pengguna. Untuk memberitahukan pengguna, satu, statusnya itu bagaimana sekarang. Misalnya, saat Anda menggunakan mesin ATM, itu ada status, ya, mohon ditunggu transaksi Anda sedang diproses. Gitu ya. Ternyata apa? Kedengaran suara, gitu kan. Oh, uangnya sedang dihitung dan nanti dikeluarkan. Diambil dari kasetnya. Prompting cues, ini memberitahukan user dia harus menginput sesuatu dan di sebelah mana inputnya. Lalu juga ada peringatan atau pesan kesalahan. Oh, salah. Ya. Passwordnya salah, username-nya salah, atau tanggalnya salah, dan seterusnya. Intinya, jangan sampai user itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Oke.
Dan dialog, ya, dialog itu urutan tadi sudah ya. Ya, pertama, guideline-nya konsisten, ya. Dan ini saya kira tidak. Nah, dialog itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi layar A, kemudian layar B, misalnya layar A ini login. Kalau login berhasil, kemudian ke layar B. Kalau tidak berhasil, bagaimana? Kembali lagi ke layar A. Ini urut sequence ya. Nah, nanti dari B ini bisa ada opsi ke C, D, E, dan seterusnya. Yang perlu nanti diperhatikan kalau Anda membuat aplikasi yang berbasis web, yang bisa tampil di website, urutan ini kadang-kadang tidak berpengaruh. Anda bisa masuk ke halaman ini langsung. Tidak perlu lewat atas. Anda bisa masuk dari ini tanpa urut. Gitu ya. Nah, ini maka perlu diperhatikan. Ya. Berbagai macam panduan gitu ya. Nah, lalu juga perlu navigasi, terutama untuk aplikasi yang banyak sekali opsinya atau halaman web yang banyak halaman. Ya, jadi ini yang disebut sebagai cookie crumbs. Cookie crumbs itu menunjukkan Anda itu posisinya sekarang di mana. Oke, saya akan coba ambil misalnya Kompas. Ya. Oke, sebentar ya, saya buka dulu, nanti baru saya share. Oke, nah, oke, saya share sekarang. Baik, nah, ini satu halaman berita Kompas, gitu ya, update 24 segala macam. Cookie crumb ini kan saya ada di mana mungkin bingung gitu ya kalau langsung sampai ke sini. Misalnya saya membaca ini dari satu tautan, nah saya pengen tahu ini satu ada di mana. Nah, cookie crumb itu ini, nah, jejaknya itu. Jadi dari kompas.com masuk ke bagian news, lalu dari news ini masuk ke bagian megapolitan. Nanti ada lagi yang lain mungkin di subnya dari megapolitan itu ada. Cookie crumb ini idenya atau asalnya itu berasal dari kalau Anda pernah mendengar dongeng itu Hansel and Gretel, di mana mereka itu dibuang oleh orang tuanya ke hutan supaya bisa kembali lagi ke rumah. Mereka menebarkan remah-remah roti atau biskuit gitu ya, sehingga nanti bisa kembali lagi ke rumahnya gitu. Nah, itu cookie crumb. Jadi supaya ketika kita menjelajahi satu aplikasi atau satu website itu tidak hilang di tengah jalan, ya, bisa kembali lagi ke awal kalau memang diperlukan. Dan ini perlu dipertimbangkan untuk aplikasi yang memiliki banyak layar, banyak menu, ya, sehingga bisa kembali ke asal atau kembali ke langkah sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya sudah meninggalkan tugas. Ya, kita lihat di situs kuliah. Tugasnya itu adalah yang mendesain interface dan dialog. Ini. Oke, jadi ini ya. Silakan Anda menanyakan formulir dan report beserta urutan dialog dan interface bagi sistem yang Anda kembangkan. Silakan Anda merujuk kepada bahan pertemuan 10 dan 11. Ya. Nah, kemudian kapan dikumpulkannya? Tanggal 8 Juni. Masih ada sekitar 2 minggu. Ya. Ini. Jadi nanti silakan itu dikerjakan. Ya. Oke. Adakah pertanyaan untuk tugas sampai di sini? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas itu kalau dikerjakan di Microsoft
akses, itu dikirimnya gimana ya Pak? Oke, yang dikirim screenshot-nya saja. Oh, berarti Jangan, dimasukkan ya. ke Word gitu ya Pak? Ya, betul. Tapi kan laporan itu kan yang penting kan desainnya, alat desainnya apa, terserah. Anda mau pakai alat desain apapun boleh, tapi nanti laporannya masukkan ke MS Word. Ya, tampilannya iya. saja. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Dan minggu depan sepertinya kita libur, gitu ya. Tanggal 1 Juni itu kan libur ya, dari Pancasila. Jadi kita akan bertemu tanggal 8 dan kemudian ketemu lagi tanggal 11 kalau saya tidak salah. Hari Sabtu untuk kuliah tambahan. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah akan saya akhiri sampai di sini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.